seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pemirsa bahwa Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Koperasi dan UMKM ini sudah menjalin kerjasama untuk mengatasi maraknya produk tekstil impor. Bahkan sudah ada revisi dari Permendak nomor 36 tahun 2023 untuk bisa semakin mengatasi ini. Saya langsung tanyakan ke Pak Harum, bagaimana sih kemudian implementasi dari revisi Permendak ini khususnya bagi UKM gitu ya Pak? Ya kalau revisi ini kan dikenakan kepada importir. Jadi barang-barang yang masuk itu tadinya masuk harus diperiksa di border, yang di pos border. Jadi setelah masuk keluar dari wilayah pabean itu baru diperiksa atau dilaporkan gitu ya. Kemudian sekarang dipindah menjadi pemeriksaannya di border di daerah pabean gitu ya. Jadi ini kan akan lebih ketat. Kalau bagi UMKM sebenarnya dampaknya nggak langsung. Ini hal yang baik karena mereka umumnya tidak importir langsung ya sebagian besar, beli dari pihak ketiga. Jadi itu saya pikir hal yang positif gitu ya, akan membantu kita untuk pengawasan barang-barang ilegal masuk. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, yang impor ilegalnya itu berdasarkan data kita 9 kali loh dari yang legal. Dari data perhitungan kita dari trade map. Jadi saya pikir ini masalah yang serius untuk melakukan perubahan cara tadi pengetatan impor. Jadi ini saya pikir langkah yang sudah tepat dan kita harapkan tentunya nanti dalam beberapa bulan itu sudah mulai kelihatan dampaknya. Ini kan sudah efektif per tanggal 10 Maret ya Pak ya. Artinya sudah 2 minggu, bagaimana kemudian sejauh ini sampai ke depannya nanti? Kalau dampaknya saya pikir masih butuh waktu mungkin 3 bulan. Karena kan barang-barang yang masih ada di gudang ini kan masih bisa dijual kan yang sudah diimpor sebelumnya. Sudah nyampe duluan. Jadi mungkin butuh 3 bulan lah itu barangnya baru habis, kemudian baru kita bisa rasakan dampak dari kebijakan ini. Saya langsung tanya kalau gitu ke Pak Jemi, ini kan sudah berlaku sekitar 2 minggu ya Pak ya. Sudah mulai dirasakan dampaknya untuk meredam laju impor tekstil dan juga produk tekstil? Kalau sampai ke industrinya, mungkin dampaknya 2, 3 sampai 4 bulan. Tapi kalau kita lihat dari teman-teman pekerja di IKM, itu mulai ada tanda-tanda sinyal yang positif. Yang mereka laporkan ke asosiasi itu kalau dulu sebelum Permendak 36 ini diberlakukan, mereka itu banyak idle capacity di teman-teman IKM. Tapi semenjak 10 hari setelah Permendak 36 ini berlaku, itu animo untuk mencari penjahit itu sudah mulai ada. Jadi tanda-tanda sinyal positif ya kita lihat ini tanda-tanda yang baik lah. Jadi Permendak 36 ini yang khusus untuk TPT ini kan dibarengin dengan ada Permen 5 tahun 2024 yang mengenai pertek, yang mengenai aturan yang kita bukan anti impor, tapi impor yang masuk harus melalui cara yang proper ke Indonesia. Jadi ada aturan-aturan yang harus dilalui oleh para importir. Ya saya pikir ini saya apresiasi sekali kepada Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri Perdagangan, Pak Menteri Perindustrian, Pak Menteri Koperasi juga dan Bu Menkyu yang sama-sama sudah duduk bareng mengeluarkan Permendak 36 ini yang saya pikir menjadi obat yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha TPT nasional. Meskipun ini baru bisa dirasakan 2-3 bulan, tapi kan kalau di bulan Lebaran atau kalau menjelang Lebaran ini kan biasanya seharusnya banyak permintaan ya untuk produk-produk tekstil juga. Ini bagaimana kemudian menghadapinya nanti? Awalnya sih kita berharap ini Permendak ini bisa berlakunya lebih awal. Tapi karena sudah berlakunya 10 Maret 2024 ini, kita berharap nanti mungkin setelah dampaknya itu setelah Juni-Juli ini. Kita harapkan mungkin setelah pasti Lebaran ini udah lewat, kita berharap mungkin nanti pada libur Natal dan Tahun Baru betul-betul itu bisa dirasakan oleh para industri nasional kita ya. Kita harapkan mudah-mudahan demikian. Sekarang saya ke Pak Heri. Pak Heri, kalau melihat dari kajian mungkin ya, revisi dari Permendak ini sebenarnya apakah sudah cukup efektif untuk menekan laju produk impor tekstil ini? Ya, jadi tujuannya adalah ini kan untuk menghindari kebocoran gitu ya. Kalau misalnya di pos border itu kan dikhawatirkan
ada kemungkinan-kemungkinan produk import yang tidak diharapkan, yang tidak diinginkan ini bocor. Nah sehingga aturannya lebih diperketat, lebih agar menghindari hal-hal yang bisa memungkinkan terjadinya kebocoran. Kemudian juga pengendalian import produk yang memang tidak produktif ya, itu harapannya kan ya tidak dilakukan karena negara kita juga bisa bikin. Kalau sekedar pakaian jadi, tekstil impor tekstil itu Indonesia salah satu jagonya gitu. Asal produk-produk kita, produsen kita itu ya bersaingnya level playing field-nya itu sama. Nah, kalau dengan adanya import ilegal, ya jelas mereka tidak memenuhi aspek prosedur yang diatur, sehingga ketika masuk ke pasar Indonesia jelas tidak level playing field. Nah, sehingga tadi kapasitas atau utilisasi produksinya menurun, imbasnya ke penyerapan tenaga kerja yang sudah banyak di layoff, kemudian juga pendapatan mereka tentu akan terpengaruh. Ya, nanti pada akhirnya dari sisi makroekonomi, nah, daya beli masyarakat ini menjadi lemah. Nah, harapannya dengan adanya Permendak 3 ini 2024 bisa terlihat efektivitasnya. Ya, ada import yang bisa lebih dikendalikan. Khususnya tadi ya dari data kita bisa lihat. Kalau misalnya sebagai contoh data ekspor pakaian jadi dari China ke Indonesia itu tercatat katakanlah 100. Tetapi yang tercatat import Indonesia dari China tadi ekspor China ke Indonesia untuk pakaian jadi katakanlah 100, tapi data import yang tercatat di kita itu hanya 70. Berarti realitanya lebih banyak lagi. Realitanya lebih besar lagi. Artinya ada data import yang tidak tercatat. Nah, ini kan salah satu faktor yang memungkinkan ya terjadinya ini bisa jadi import yang ilegal gitu. Nah, kita lihat nanti perkembangan data itu ya, BPS Bea Cukai mencatat datanya tiap bulan, kita lihat efektivitasnya ya 3-4 bulan. Kalau memang efektif berarti ini kan harus dipertahankan dan nanti kita perluas lagi mungkin ya di mungkin di produk-produk yang lain atau di aspek-aspek yang lain ya seperti itu. Sekarang ini kan yang banyak marak itu mungkin tidak baru-baru ini ya, mungkin sudah beberapa tahun terakhir just-tip luar negeri itu, Pak. Ya. Just-tip luar negeri ini apakah dengan revisi Permendak ini bisa efektif nanti mengurangi just-tip yang sudah semakin marak? Salah satu yang tidak tercatat tadi itu kan datang dari just-tip. Nah, jadi kalau tidak tercatat tiba-tiba ada di Indonesia gitu ya, tapi di sananya tercatat, di kitanya tidak tercatat sebagai barang masuk, maka ini kan dikategorikan sebagai ilegal gitu. Nah, harapannya dengan adanya aturan baru ini, nah itu bisa berkurang gitu. Kalau tadi gapnya tuh bisa 30% ya, jadi dari 100 yang dicatat di luar, yang masuk di kita tuh hanya tercatat 70, berarti 30-nya kemana nih? Nah, harapannya itu gapnya bisa semakin mengecil ya dengan adanya Permendak ini seperti itu. Oke. Ya, Pak Jemi, seberapa besar sih sebenarnya dampak dari just-tip ini terhadap industri, Pak? Ya mungkin kalau data realnya kita nggak tahu. Tapi kebetulan saya baru pulang dari Bangkok. Jadi saya hari Minggu itu saya menyempatkan weekend saya di Bangkok. Saya pergi ke Platinum, ada Desember, ada Pratunam. Memang di situ saya lihat dengan mata kepala sendiri, orang Indonesia itu banyak melakukan bukan live menawarkan, bukan shopping, jadi menawarkan secara live di sana. Dan di sana saya lihat bukan hanya satu. Sambil di handphonenya diarahkan gitu ya? Kalau di handphone diarahkan itu cukup banyak. Tapi mereka ini benar-benar dia standing di sana, kameranya berdiri, ada lampu kayak dia ada sudut disiapkan. Itu orang Indonesia banyaknya tuh, Pak? Orang Indonesia. Jadi mereka bicara, kalau harga segini 4 hari Anda bisa terima barangnya. Kalau harga segini Anda terima 1 bulan. Ya. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Awalnya saya tidak percaya. Jadi saya menyempatkan weekend kemarin hari Minggu saya di sana kebetulan ditemenin salah satu pengusaha dari asosiasi tekstil. Jadi bagaimana kemudian dampaknya ini terhadap industri kita di dalam negeri ini? Ya kita harapkan mungkin Little Bangkok yang ada di Tanah Abang ini bisa menjual produk-produk Indonesia. Ya mungkin saya lihat memang di Bangkok itu model-modelnya cukup bagus ya. Kita harapkan mungkin di Indonesia juga banyak talent, banyak fashion designer yang muda-muda. Kita harapkan bisa meniru, jadi jangankan kita bikin jangan Little Bangkok deh, kita bikin Little Jakarta. Siapa tahu bisa menjadi barometer fashion atau modest fashion Indonesia bisa ke negara lainnya ya. Kalau istilah banyak orang ini kan kita ini sebenarnya
surganya tekstil. Tapi kenapa sih Pak, kalau dari sisi harga kita ini mungkin kalah bersaing ya dengan negara-negara lain, Thailand, kemudian tadi sudah disebutkan juga ya, dari harga sendiri bisa kalah bersaing itu bagaimana fenomena? Kalau kita lihat Thailand, kebetulan saya di sana ketemu dengan asosiasi tekstilnya di sana. Industri tekstilnya juga berantakan di Oke. Thailand. Ekosistemnya berantakan, memang mayoritas barang tekstilnya juga dari Tiongkok. Ya, jadi yang dijual di Little Bangkok itu mayoritas kainnya dan sebagian besarnya juga produknya produk Bangkok. Oke. Produk China. Betul. Oke, kalau gitu kenapa bisa apa yang kemudian menjadi analisa begitu ya dari Pak Ajemi bisa kalah dengan produk-produk China itu? Dari sisi harga ya khususnya Pak. Karena kita sebut ya serat polyester. Serat polyester itu 70%-nya dari total whole world production itu ada di Tiongkok, ada di China. Jadi mereka itu memproduksi dengan volume yang cukup besar, cukup masif, sehingga mereka punya economic of scale-nya cukup besar, sehingga mereka itu memang berdaya saing yang tinggi sekali. Oke. Ya, itu yang kita harus memang kita harus sadari ya. Dan Indonesia kita harus jaga ekosistem yang terbangun di Indonesia ini jangan sampai rontok. Sebetulnya Indonesia ini sayang sekali industri tekstilnya kita punya dari serat polyester dan serat viskos. Dan serat viskosnya Indonesia ini punya dari HTI-nya. Dari hutan tanaman industrinya. Jadi dari hutan tanaman industri kita bikin bubur dalam bentuk bubur kertas, kita bikin serat dan akhirnya bisa kita kembangkan sampai ke kain sampai ke produk lainnya ya. Oke. Yang ini benar-benar kita harus jaga ekosistemnya. Oke. Nanti saya mau tanyakan langsung ke Pak Hanung karena ini ternyata ironi ya Pak ya, justru orang Indonesia yang berada di luar negeri ini berjualan produk-produk yang bukan produk kita sendiri. Ini bagaimana kemudian dari pemerintah juga melihatnya? Nanti bisa dijawab usai jeda. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.